Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwa khalaqal insa wal jinna liya'budun wa khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Bapak Ibu sidang jemaah Juhur yang berbahagia dan seluruh pemirsa TV Muhammadiyah se-Indonesia, semoga Allah meletakkan kita di dalam iman yang kuat, karena sesungguhnya iman ini menjadi barometer kita sampai sejauh mana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam term pendidikan Islam beberapa teori dan juga konsep pendidikan Islam itu bisa kita lemparkan dalam forum ini. Sebagian ada yang menyebutkan pendidikan Islam itu dengan makna tarbiyah. Ada sebagian lagi menyebut dengan ta'lim. Ada lagi sebagian menyebut ta'dib. Tetapi term yang tiga ini mempunyai titik tekan yang berbeda. Nah, tarbiyah yang maknanya memelihara dan menjaga, oleh Naqib Al-Atas dia melihat bahwa kata tarbiyah itu tidak cocok diletakkan kepada term pendidikan Islam, karena tarbiyah itu bukan hanya untuk manusia tapi juga untuk tanaman, karena sifatnya memelihara dan menjaga. Atau ada makna lain namanya ta'lim. Nah, Rashid Ridha memberikan definisi ta'lim ini yang berhubungan dengan transfer of knowledge, bukan hanya dalam aspek kognitif tapi di situ afektif dan psikomotorik. Tapi lagi-lagi Syekh Naqib Al-Atas melihat ta'lim itu lebih fokus pada pembelajaran, transfer ilmu pengetahuan. Nah, sementara Syekh Naqib Al-Atas lebih melihat pendidikan Islam itu dalam aspek takdib. Takdib ini itu berhubungan dengan sikap atau perilaku, karena sesungguhnya orientasi terakhir daripada pendidikan Islam itu berubahnya perilaku seseorang. Maka kalau kita lihat secara substansi, kalau ada orang dalam sudut pandang intelektual dia tinggi, secara akademik bergelar yang lebih tinggi, tapi apabila dia tidak punya perilaku yang baik, sesungguhnya dia tidak dapat memaknai tujuan akhir daripada pendidikan Islam itu. Maka disebutkan oleh Rasulullah, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib", bahwa Rasul itu dididik oleh Allah dan didikan Allah itu jauh lebih baik. Maka dalam konteks pendidikan menurut Syekh Naqib Al-Atas, beliau melihat aspek takdib ini bukan hanya dalam bentuk perubahan perilaku, di dalamnya juga ada proses transfer ilmu pengetahuan. Karena perilaku yang baik, kalau dia tidak punya ilmu, maka dia tidak akan bisa bagaimana cara berbuat baik kepada Allah. Contoh, kita berperilaku yang baik untuk menjadi jamaah. Kalau umpamakan kita tidak tahu bagaimana cara menyusun saf, bagaimana datang lebih awal, bagaimana cara membaca, bagaimana cara menegur imam, maka tentu tidak dapatlah perilaku yang diharapkan dalam konsep pendidikan Islam. Maka mengacu dalam kajian kita hari ini, kita akan coba melihat pendidikan Islam dalam aspek tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Ada sebuah buku yang dikarang oleh Hakim Tirmizi. Beliau ini ulama pada abad ketiga Hijriyah,
sekitar kelahirannya pada 205 Hijriah, namanya Hakim Tirmizi. Dia punya buku namanya Bayanul Farq Baina Sadr Baina Qalbu wa Fuad wa Lub. Jadi dia menulis buku tentang perbedaan antara sadru wa qalbu wa fuad wa lub. Sadrun, qalbun, fuad dan lub. Dari 4 hal yang dia sebutkan di dalam kitabnya, kita ambil yang paling tertinggi, yaitu lub. Lub ini kalau dia di dalam Al-Quran dalam bentuk albab, itu diulang oleh Allah sebanyak 16 kali. Ayat yang bisa kita gunakan terkait tentang albab ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Di dalam penciptaan langit dan bumi dan perpindahan antara siang dan malam itu tanda untuk orang yang ulul albab. Jadi ulul albab ini sebagaimana yang diletakkan oleh Hakim Tirmizi pada maqam qalbun yang terakhir, mereka-mereka inilah yang bisa mendeteksi perubahan siang dan malam itu sebagai bentuk dia diperintahkan oleh Allah untuk mengisi kognitifnya dan untuk mengisi qalbunnya. Maka diperlukan 2 akal di sini. Selama ini kita maknai proses mendapatkan ilmu pengetahuan itu dari akal. Kita baca, lalu data-data yang kita dapatkan dari visual ditangkap oleh otak kita, disimpan, lalu jadilah dia kita olah menjadi sebuah konsep. Tetapi yang menariknya dalam sebuah kitab Al-Marad wa Syifa fil Quran, qalbun itu juga punya daya tangkap untuk memahami sesuatu. Jadi bukan hanya akal. Nah, ini yang menariknya, karena dalam konsep barat segala sesuatu yang berhubungan dengan mendapatkan ilmu itu hal-hal yang berhubungan dengan lahiriah, eksperimen, berdasarkan percobaan-percobaan try and error. Tetapi ada aspek lain yang ini tidak dimiliki oleh ilmuwan barat dalam konteks epistemologi ilmu, yaitu intuisi. Di mana ilmu itu didapat tidak hanya pada proses eksperimen berdasarkan sudut pandang ilmiah, tapi Allah berikan pemahaman langsung ke dalam qalbunnya. Jadi kalau sadrun itu orang mengaku dirinya muslim, disinilah Allah memberikan petunjuk sama dia, maka jadilah dia muslim. Kalau iman, di sini tempatnya adalah qalbun, disinilah dia mendapatkan ilmu. Kalau fuad, disinilah ru'yah batiniyah, di mana dia merasakan kehadiran Allah. Kalau lub, disinilah muwahid, yaitu orang yang mendapatkan cahaya tauhid. Nah, lub ini tadi ternyata secara lugawi maknanya adalah bersih, terhindar dari perbuatan tercela. Jadi orang yang sudah lub tadi, maka yang akan dia hindari bukan hanya yang haram-haram, tapi yang dihindari juga yang subhat, apalagi yang tidak berfaedah. Nah, karena konsep ini adalah konsep yang letaknya di dalam qalbun kita, di sudut qalbun yang terakhir. Kalau saya bisa analogikan, kalau dia mata kita yang berwarna putih itu, itulah sadrun. Lalu setelah putih ada berwarna hitam, itulah yang kita sebut dengan qalbun. Lalu di tengah-tengah hitam ada yang namanya retina. Nah, di tengah-tengah itu, retina itu disebut dengan fuad, dan di tengahnya itulah lub, intisari, dan kita sering menyebutnya adalah nurani. Jadi kalau kita menasihatin orang ketika dia dalam berbuat salah, contoh, ada orang karena dia punya masalah ekonomi, mungkin dia bercerai kepada suaminya, sementara suaminya meninggalkan dia, lalu dia punya anak, dia tidak punya pekerjaan, karena dia merasa susah hidup di dunia ini, akhirnya dia mengambil jalan pintas, dia bunuh diri lalu membawa anaknya untuk ikut bersama dia.
Bagi kita yang baca berita itu, kita anggap bodoh sekali ini wanita. Kenapa dia lakukan seperti itu? Dan kita sangat marah dengan apa yang dia lakukan. Kita marah dengan perilaku dia karena makom kita lebih tinggi dengan dia, sehingga kita tahu yang dia lakukan adalah salah. Sementara yang pada posisi dia tidak mendapatkan makom itu. Dia mendapatkan makom amarah, di mana muncul hal-hal yang sifatnya lahiriah. Maka orang yang sudah mendapatkan lub itu, yang dia bersih hati nuraninya, Allah titipkan sebuah firasat. Apa kata Rasulullah? Ittaqa firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillahi ta'ala. Takutlah engkau kepada orang-orang yang mukmin, karena mereka melihat dengan cahaya Allah. Ibu dan bapak yang saya muliakan, maka lub ini tadi yang di dalamnya muncul cahaya tauhid, bagaimana dia bisa muncul? Apa penyebabnya? Paling tidak kalau dia ingin sampai pada level itu, ibadahnya harus oke, mujahadahnya harus kuat. Dalam konsep ibadah ada sebuah kitab yang dikarang oleh Athaillah, judul kitabnya Al-Hikam. Lalu ada syarah yang mensyarah kitab Al-Hikam, namanya Al-Hikam Athaiyah, disyarah oleh Muhammad Ramadan Buti, ulama Suriah. Ada orang yang beribadah itu, dia menganggap ibadah itu hanya hal-hal yang sifatnya khusus saja. Akhirnya terbawa kemana-mana. Jadi kalau umpamakan ada seorang perempuan datang sama ayahnya, dia bilang, ya ada laki-laki suka sama aku. Gimana ibadahnya? Oh, sholatnya mantap ya, rajin dia ke masjid. Jadi seolah-olah terjadi dikotomi ibadah itu hanya dalam aspek-aspek tertentu saja. Padahal menurut Ramadan Buti, semua amalan soleh itu ibadah, bukan hanya dalam perkara solat. Makanya ada pembahasan dalam kitab Al-Hikam itu pada bab 2 tentang iradatu kal tajrid. Apa itu? Perasaan dia ingin banyak beribadah dengan meninggalkan dunia. Nah, orang yang model tajrid seperti ini itu banyak macamnya, dan ini waspada. Apalagi bagi orang yang bertaubat. Kalau dia salah langkah, tinggal anak istrinya. Menurut Ramadan Buti, dia jelaskan, tajrid itu ada kelompok orang yang dia ingin fokus kepada Allah, memperbanyak ibadah, tapi meninggalkan dunia yang pada saat itu Allah belum menghendakinya. Contoh begini. Karena dia ingin sering melaksanakan sholat 5 waktu, lalu dia bangun tengah malam, dia ingin baca Quran dan yang lain-lainnya umpamakan, sehingga hampir dia lupakan tanggung jawab dia sebagai suami dalam mencari nafkah, karena khawatir terganggu. Padahal mencari nafkah tadi, karena dia posisinya sebagai suami, itu bagian daripada ibadah juga. Jadi ada satu ibadah dia kejar, di waktu yang sama dia tinggalkan ibadah yang lain. Alasannya apa? Alasannya kalau kita sudah berjuang di jalan Allah, sudah beribadah kepada Allah, rezeki itu datangnya dari Allah. Jadi kalau rezeki datang dari Allah, kalau takdirnya Allah yang kasih, ya dikasih oleh Allah. Kalau tidak, ya tidak. Nah, orang seperti ini, kata Athaillah, adalah orang yang mengikuti syahwatnya secara samar-samar. Lahiriahnya dia beribadah karena Allah, tapi fakta batinnya dia bukan karena Allah, mengikuti syahwatnya saja. Karena ada ibadah-ibadah yang lain dia langgar. Dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, ada beberapa hadis disebutkan. Rasulullah itu memberikan aturan yang sangat lemah lembut. Kalau umpamakan kita pergi ke masjid, sudah terdengar azan. Nah, pada waktu terdengar azan kita akan bergegas. Bergegas boleh, tapi tak boleh terburu-buru. Karena semua hal yang sifatnya terburu-buru ada setan di dalamnya. Maka Ali bin Abi Thalib pun ketika dia mau berangkat ke masjid, tertahan langkahnya karena di depannya ada orang tua. Ada adabnya di situ. Makanya orang yang ketika dia melakukan ibadah, kalaupun dia pergi ke masjid dalam posisi dia memang tidak mendapatkan posisi rakaatnya, maka jangan dia bekerja dari depan pintu untuk ruku bersama. Berapa dapatnya saja. Nah, kalau ingin dapat dari awal, maka datanglah lebih awal. Kalau dalam posisinya dalam keadaan masbuk, maka tenanglah mendekati jamaah itu.
tenanglah mendekati barisan itu. Nah, dalam perkara-perkara seperti ini pun Rasul menyuruh kita untuk tenang. Padahal ibadah tadi kita disuruh untuk as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Maka para bapak ibu yang saya muliakan, ada kelompok tajrid seperti ini karena dia sudah bertobat banyak maksiat, dia tinggalkan pekerjaannya. Suami istrinya masih ada, udahlah dek, karena abang sudah bertobat, maka adik jualanlah sekarang ya. Abang fokus mau berzikir kepada Allah. Anak kita, karena kita sekolahnya anak kita jauh dan juga mahal, cobalah cari sekolah yang dekat-dekat rumah sajalah. Padahal sekolah yang dia cari dekat rumahnya tidak lebih baik. Nah, di sini waspada. Ini yang disebut oleh Al-Hikam, oleh Athaillah disebut adalah sahwat yang bersamar. Seolah-olah dia beribadah kepada Allah, tapi di waktu yang sama sebenarnya sahwat yang dia ikuti. Makanya ada orang bekerja, kalau dalam zikirnya waktu sholat panjang zikirnya, tapi dia mengambil waktu kerjanya. Di peraturan kerjanya itu kan kerja juga bagian daripada ibadah. Sudah ditetapkan kerjanya. Berlama-lama dia berzikir, berlama-lama dia baca Quran. Sementara ada orang yang antri menunggu tenaganya. Jadi ada satu waktu, di waktu itu dia secara khusus beribadah kepada Allah secara pribadi. Di waktu yang lain ada ibadah am yang dia langgar karena ada orang lain yang dia ditunggunya, yang tidak dia kerjakan. Ini yang bahaya. Makanya kalau umpamakan ada seorang laki-laki dinilai oleh calon mertuanya, tidak hanya dilihat dari sholatnya, tengok dari kerjanya. Dia kerjanya maksimal enggak? Gigih enggak bekerjanya? Jujur enggak orangnya? Kuatkah dalam prinsipnya? Itu juga bagian amalan sholat dan itu ibadah. Maka dalam aspek ini pun terjadi dikotomi dalam hal ini. Maka ibadah kita tidak boleh seperti itu. Nah, ada yang dia posisinya dia kembali kepada agama Allah dalam bentuk dia bersihkan semua perilaku-perilaku maksiat, pekerjaan-pekerjaannya, mana yang sifatnya haram dia tanggalkan. Akhirnya dia mulai dari awal dia cari pekerjaan, tapi nggak dapat dalam waktu yang sama dia sudah memperbaiki hidupnya. Ada sebuah cerita yang menarik, ini saya baca di dalam kitab Al-Hikam Athaillah, adalah kitab yang mensyarah kitab Al-Hikam. Dalam kitab itu ada seorang laki-laki yang tinggal di Damaskus. Dia selalu mendengarkan kajian di satu masjid, kajian Al-Hikam. Pada waktu itu dia belum punya pekerjaan, tapi dia berharap punya pekerjaan. Pekerjaan yang diharapkan itu pekerjaan secara hukum syariatnya bebas dari riba, bebas dari haram. Adalah satu pekerjaan, karena sudah lama nggak dapat pekerjaan, ekonominya semakin seret. Ada pekerjaan tapi sama-sama kehalalannya. Didatangilah Ramadan Buti ini. Wahai Syekh, aku dalam keadaan ekonomi yang sulit nih. Aku juga ingin beribadah kepada Allah. Kira-kira ini pekerjaan seperti ini gimana Syekh? Karena kalau tidak aku ambil pekerjaan ini, aku juga belum dapat pekerjaan. Kalau aku ambil, aku sanksi di dalamnya halal semua. Lalu ditengoknya wajah sang laki-laki ini bertanya, memang penuh dengan penderitaan lah, ekonominya lagi susah. Tapi karena memang Ramadan Buti melihat keseriusan dia menjaga prinsip, apa kata Syekh Ramadan Buti, kamu jangan ambil pekerjaan itu, karena memang jelas keharamannya. Momen berikutnya datang lagi, Syekh, ini ada pekerjaan lagi nih Syekh. Cobalah timbang Syekh, ada juga sedikit-sedikit haramnya juga. Cuman kalau enggak ku ambil, kehidupan anak dan istriku susah sekarang. Jadi bayangkan di waktu itu dia memperbaiki karir dia di hadapan Allah. Di waktu itu secara dunia karir dia juga hancur lebur. Dia butuh bantuan. Nah, disitulah dihadapkan antara prinsip dan kebutuhan perut. Karena kadang-kadang prinsip itu kita gadaikan hanya gara-gara perut kita kosong. Ditengok lagi oleh Syekh Ramadan Buti ini dengan kesusahannya. Apa kata Syekh Ramadan Buti? Sabarlah engkau dengan apa yang kau jalani. Tetap engkau beribadah kepada Allah sembari engkau berusaha mendapatkan rezeki yang halal.
Di sini Allah sebenarnya ingin mencoba orang-orang yang beriman sampai sejauh mana dia meyakini Allah itu sang pemberi rezeki, dan sampai sejauh mana kita istiqomah dalam pengabdian. Sampai akhirnya dia menikah dengan seorang perempuan dan tinggal di Madinah. Dia punya anak yang banyak, akhirnya dia punya harta dengan pekerjaannya. Jadi terkadang Allah memantau orang itu tidak dalam satu momen saja, tapi dalam banyak momen. Maka ketika kita sedang berusaha untuk menjadi hal yang baik, di waktu itu banyak sekali rintangan. Kadang-kadang anaknya minta A, minta B, kadang-kadang istrinya minta lipstick, minta make up, minta baju baru lagi. Di saat dia sedang memperbaiki diri, lalu berhubunganlah itu. Mana yang dipilih? Antara komitmen kita kepada Allah atau tetap mengambil hal yang sudah mau kita tinggalkan. Tapi kalau kita yakin dalam hal ini, insya Allah setelah selesai sabarnya ini, setelah selesai cobaan ini, Allah berikan yang terbaik. Nah, ibadah dalam konteks hubungan kita kepada Allah yang kita sebut dengan lub tadi, itu totalitas. Jadi orang-orang yang lub ini, yang albab ini, fisiknya bersama manusia, jiwanya kepada Allah. Ketika dia berbicara kepada anak dan istrinya, posisi dia sebagai karyawan, posisi dia sebagai pimpinan, sekalipun yang dia layani oleh manusia, di waktu itu dia jaga betul jangan sampai Allah marah kepadanya hanya gara-gara dia tidak istiqomah dan tidak disiplin dalam pekerjaannya. Karena itu juga bagian diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ibadah seperti ini adalah ibadahnya orang lub. Itu yang pertama. Yang kedua, mujahadah, orang yang berjuang di jalan Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang berjuang di jalan Allah, salah satu tantangannya adalah dirinya sendiri. Maka di dalam kitab Ar-Risalah Qusairiyah ada penjelasan tentang nafsu. Jadi nafsu itu ada beberapa hal karakter nafsu. Nafsu itu tekun mengikuti keinginan syahwat dan agak menolak untuk taat kepada Allah. Tekun dia menginginkan kebutuhan syahwat itu apabila nafsunya tadi menjadi raja dalam dirinya. Maka orang yang bermujahadah itu musuh utama dia adalah dalam dirinya sendiri. Dia berjuang untuk dekat kepada Allah, tapi dalam perjuangan itu dia berdialog dengan nafsunya. Maka orang yang terbebas dari nafsu itu, maka bersihlah akal yang ada di kepalanya, bersihlah ilmu yang ada dalam qalbunnya. Kalau dah bersih ini dua, ilustrasinya begini. Saya sering menyebutkan dan mencontohkan. Ketika ada binatang buas di jalan kita, dan binatang buas itu bersembunyi di pinggir semak-semak belukar dan kita paham dia sedang dalam keadaan lapar, maka akal kita secara spontan mengatakan itu bahaya dan secara spontan dia ingin menyelamatkan diri. Itu diri. Itu akal yang normal. Tapi kalau akalnya terhubung dengan qalbun, dia bukan hanya menyelamatkan dirinya, dia akan sampaikan kepada orang lain, jangan sampai kena masalah itu. Karena qalbun itu kalau dia sudah dekat dengan Allah, dia akan utamakan orang lain dibandingkan dirinya. Maka Masitah pun seorang tenaga kerja wanita Fir'aun bersama anaknya tewas di tangan Fir'aun, itu hanya mempertahankan keimanan kepada Allah. Rasulullah pun ketika dia mempertahankan Islam sampai berdarah dalam perang Uhud. Para sahabat Rasul pun ketika mereka menegakkan Islam, ada yang ditimpa dengan batu besar, ada yang langsung dibunuh. Karena di saat itu qalbun mereka sudah hidup. Ketika qalbun mereka sudah hidup, nikmatnya berdialog dengan Allah secara batin. Maka untuk menghidupkan qalbun tadi perlu mujahadah. Kalau untuk mujahadah, lagi-lagi Allah yang kasih atau tidak. Maka dalam surah Al-Ankabut ayat 69 apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, maka sungguh kami berikan petunjuk kepadanya ke jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang muhsin.
Jadi nampakkan dulu mujahadah kita kepada Allah, Allah berikan dia wasilah jalan mana yang harus kamu lalui. Maka ketika kita berada di lorong, kita berada di depan lorong, lorong itu seolah-olah berada dalam posisi jalan buntu. Selama kita tidak bergerak, kita tidak akan melihat ada belok kanan atau belok kirinya. Maka berjalanlah kita dalam mujahadah itu sampai akhirnya di ujung jalan baru Allah tunjukkan ternyata ada jalan belok kiri ataupun belok kanan. Maka orang yang beribadah kepada Allah, mujahadahnya ini adalah proses mendekatkan diri dia kepada Allah. Nah, proses ini butuh komitmen kita kepada Allah. Abu Hurairah pernah disampaikan oleh Rasul, kun wara'an takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, wara'lah engkau maka jadilah engkau sebaik-baik manusia. Maka silahkanlah kita berkompetisi dalam kehidupan kita dengan masing-masing tugas tambahan kita. Ada sebagai suami, ada sebagai istri, ada sebagai anak, ada sebagai ayah, ada sebagai ibu. Nah, tugas-tugas yang kita jalankan tadi, lekatkan keikhlasan kita menjalankan itu supaya dia menjadi amalan soleh. Maka jadilah di saat itu dia salah satu tipologi orang-orang yang ulul albab. Kalau orang-orang yang sudah ulul albab ini yang diangkat oleh Allah, dia tidak akan pernah sedih di dalam keadaan sakit, dia tidak akan pernah sedih di dalam keadaan bangkrut, dia tidak akan pernah sedih celaan dari manusia, karena pada saat itu fokusnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah setengah jam, mungkin ada diskusi nanti, dipersilakan kita tutup dengan ucapan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.